Oke, depresiasi di sini dinyatakan sebagai nilai penyusutan atau biasanya yang menyusut kita seringkali asumsikan adalah barang yang tidak habis pakai. Artinya barang yang berupa aktiva. Ya, kalian mungkin sudah pernah tahu siklus akuntansi, ada aktiva, ada pasiva. Ya. Atau kok belum tahu nanti belajarin lagi handout dosen akuntansinya, ya. Oke. Jadi ada aktiva, ada pasiva, ada harta, ada utang, ada modal, ya. Nah, mungkin saya menyinggung sedikit tentang akuntansi ya. Di sini ada harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta itu di sisi sebelah aktiva. Ya, dan pasiva ini terdiri atas utang dan modal. Ya, jadi sebenarnya harta yang dimiliki oleh perusahaan itu sebenarnya tidak murni dari modal sendiri. Tetapi ada juga dari hutang. Baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Ya, bisa ke bank, bisa ke investor dan lain sebagainya. Ya, kalau modal ini ya modal dia sendiri. Ya, modal dari pada saat pendirian perusahaan. Dia pasti punya uang, punya sejumlah kekayaan, ya. Nah, berikutnya saya mau jelaskan di sini ada sisi aktiva. Ini kurang lebih kalian harus paham dulu. Di aktiva ini terdiri dari aktiva tetap dan aktiva yang bentuknya lancar. Oke, saya mau bertanya, ada yang tahu nggak aktiva lancar dan tetap? Isi tetap tuh kira-kira apa? Lancar itu apa? Ya, mungkin ada yang ingat, ada yang pernah dapat bentuk aktiva tetap, aktiva lancar. Yang SMK-nya mungkin IPS atau ekonomi mungkin, atau yang SMK-nya masuknya di akuntansi, aktiva tetap itu terdiri dari apa? Atau namanya lain aktiva itu aset lah, aset lancar dan aset tetap. Sama sekali nggak tahu? Ayo coba berpikir pagi-pagi. Ada aktiva tetap atau fixed asset, ya bahasa Inggrisnya, dan aktiva lancar atau current asset. Yuk, kira-kira apa? Contoh aja aktiva tetap itu apa? Coba berpikir yuk. Gedung, Pak. Gedung, betul. Siapa nama? Juan Victor, Pak. Juan Victor. Oke, gedung ya. Selain gedung apalagi Juan Victor? Yang lain. Yang lain selain Juan. Gedung. Tanah, Pak. Siapa? Siapa nama dulu? Oh, Nama. Nurul, Pak. Nurul Tanah. Iya, Nurul. Oke. Nurul. Oke. Betul ya. Aktiva lancar. Kalau lancar apa? Aktiva lancar. Wah, ini akuntansinya gimana ini? Kas, Pak. Kas. Kas, ya. Aktiva lancar, kas. Habis kas apa? Mungkin. Siapa nama? Randy Rendika. Randy Rendika, oke. Ya, kas, lalu persediaan, lalu piutang, dan seterusnya ya. Oke, saya sebutkan. Tapi sebenarnya urutannya sebenarnya aktiva lancar dulu baru tetap. Ya, kas persediaan,
piutang juga masuk ya. Piutang nanti dibedakan piutang lancar, piutang apa. Ya itu bukan bagian saya sebenarnya ya. Nah, pasifan nanti ada utang jangka pendek, jangka panjang serta modal-modalnya ya. Oke. Dan biasanya kok di siklus akuntansi itu kalau bisa harus balance antara aktiva dan pasifa. Gitu ya. Harus balance sebenarnya. Ya. Oke. Ya, makasih Amelia ya. Oke, ya, saya lanjut aja. Oke, ya, baru WA. Ya, saya lanjut ya. Nah, kita yang memiliki penyusutan adalah di sini, teman-teman. Gedung, tanah, peralatan, ya. Kayak kursi, meja, itu kan menyusut ya. Kursi, meja, inventoris daripada kantor itu pasti menyusut. Ya. Kayu juga lama-lama rapuh. Ya, bangunan juga lama-lama rapuh gitu. Ya. Kendaraan lama-lama juga turun mesin dan lain sebagainya. Kilometernya udah jalan terlalu banyak, jadi dia harus dijual gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut ke penyusutan atau depresiasi ya. Saya akan buka ke mana ya, sebentar. Saya akan buka ke PDF-nya lagi. Saya buka ke PDF-nya lagi. Depresiasi saya perkenalkan satu cara saja ya. Sebenarnya di sini ada 4 cara, tapi 3 cara lainnya itu kayaknya tidak terlalu sering dipakai ya. Oke, saya akan membahas tentang penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line, di mana tertulis rumusnya adalah aktiva atau harga atau nilai suatu barang dikurang dengan nilai sisa di akhir masa tahun dibagi tahun masanya. Ya, misal ya kendaraan memiliki atau mesin lah katakanlah di sini. Dibeli seharga 4 juta nih. Misal saya beli printer 4 juta. Katanya perusahaan komputer tersebut atau penjualnya mengklaim atau memperkirakan bahwa usia mesin tersebut 5 tahun. Garansi ya sebaik kurang lebih 5 tahun lah, katanya seperti itu. Tapi setelah dijual nilai residunya itu akan tersisa tinggal 500.000 atau barang second-nya. Misal kayaknya beli iPhone atau iPad. Ya, misal penggila iPhone atau iPad lah. Ya, sekarang akan sudah muncul iPhone 13 Pro. Katakanlah. iPhone 11 Pro yang launching 2019 harganya sekitar 16 sampai 20. Sekarang dijual second dan harganya di kisaran 8 hingga 9 juta rupiah. Tapi second karena barang unit barunya sudah tidak keluar seperti itu. Jadi ketika dijual 2 tahun berikutnya nilainya menyusut. Mungkin serian iPhone 9, iPhone 10, XR dan iPhone 8 di bawah-bawahnya itu nilainya makin menyusut. Mungkin ada yang 3 juta, 2,5 juta, 4 juta. Ya, pada waktu kemunculannya mungkin sekitar ya sama 10, 12 juta dan seterusnya. Ya. Jadi itu teman-teman, menyusut atau ketika dijual nilainya itu menjadi sangat kecil ya. Bisa kebanting 50% bahkan 80%. Ya. Nah, kita akan lihat, hitunglah total penyusutan dan penyusutan untuk setiap tahunnya. Caranya gimana? Ya. Oke, total penyusutan itu adalah A dikurang R, teman-teman. Ya, jadi kalau disuruh menghitung total penyusutan itu A dikurang R. Berarti nilai 4 juta akan kita kurangi 500.000. Itu total daripada nilai penyusutan kita. Ya. Dan gimana untuk setiap tahunnya? Lah karena ada 5 tahun,
Berarti 3,5 ini kita bagi dengan jumlah tahunnya, yaitu 5. Berarti per tahunnya adalah Rp700.000. Jadi nilai mesin cetaknya, atau dalam hal ini printer lah, katakanlah seperti itu bahasa sekarangnya menjadi printer, akan menyusut atau berkurang harganya 700.000. Kalau kita jual, misal kita beli tahun 21, ya, kita beli tahun 21 nilai printernya adalah 4 juta. Berarti di tahun pertama, berarti tahun 2022 nanti, misal kita belinya di bulan Juli, berarti nanti di Juli dijual menjadi 3,3 juta rupiah. Menyusut senilai 700.000 rupiah, ya. Oke, nah kita buat schedule-nya kalau sudah, ya. Kalau sudah kita buat schedule-nya. Tadi saya tuliskan aja soalnya ya. Tadi 4 juta 5 tahun, nilai sisanya 500.000. Ya, saya buka whiteboard saya, ya. Enak. Mesin cetak dibeli harganya 4 juta. Ya, printer kan kisaran 4 juta ya, yang bagus ada scannernya, ada fotokopiannya 4 juta, seingat saya segituan. Memiliki masa 5 tahun. Ya, biasanya 5 tahun sampai kalau kuat ya 10 tahun. 5 tahun masa usianya. Ya, oke, masa pakainya dan nilai residu 500.000 rupiah. Oke. Nah, tadi total penyusutan, terus penyusutan per tahun. Yang kedua adalah buat schedule-nya. Per scheduling penyusutan. Scheduling itu penjadwalannya ya, semacam tabel bantuannya ya. Kalau misal tahun kedua nilai jualnya berapa, seperti itu ya. Jadi tadi kita punya nih ya, nilai penyusutan atau depresiasi per tahun sama dengan A dikurang R dibagi N. Ya. Oke, kita saja. Oke, berarti seperti biasa ya, diketahui, ditanyakan, dijawab. Diketahuinya adalah berarti tadi aktifanya atau harga jualnya adalah 4 juta rupiah. Printernya 4 juta. Nilai residunya adalah 500.000 rupiah. Dan masa tahunnya adalah 5 tahun. Oke. Nah, seperti itu. Ditanyakannya adalah total atau summary penyusutan. Total penyusutan seperti ini ya. Dan penyusutan per tahunnya. Yang B kita susun schedulingnya. Ya, ini harus runtut ya teman-teman mengerjakan saat UAS nanti. Oke, itu diketahui, tanya sudah. Sekarang dijawab ya. Oke, kita jawab. Nanya mungkin. Kita jawab total penyusutan itu rumusnya adalah A dikurang R. Aktiva dikurang nilai residu. Berarti aktivanya itu 4 juta rupiah. Dikurang dengan 500.000 rupiah. Adalah 3.500. Ini total penyusutan selama 5 tahun. Ya, kalau penyusutan per tahunnya atau nama kerennya depresiasi ya, per tahunnya ya silakan ya, A dikurang R dibagi tahunnya. Berarti 4 juta rupiah dikurang 500.000 dibagi 5. Hasilnya 700.000 rupiah.
Itu per tahunnya, ya. Itu per tahunnya. Oke, bisa ya nomor A, mudah ya. Nanti soal ujiannya juga seperti inilah. Ibaratnya seperti soal bonus. Kalau dapat soal penyusutan berarti ya harus teliti dan harus benar, ya. Tapi kadangkala ada dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu malah nggak diisi dengan alasan tidak keburu. Padahal ini paling gampang, ya. Atau malah terlewat, artinya terlewat tuh mereka nggak belajar ini gitu loh, ya. Teman-teman angkatan cutting kalian tuh nggak belajar. Padahal ini poinnya lumayan sama lah, proporsinya sama poinnya, ya. Oke, yang terakhir kita buat schedule ya teman-teman. Oke, ini cuma bisa sampai 3, berarti kita masuk ke sini schedule-nya, saya hapus ini. Berarti schedulingnya terdiri dari tahun, ya, lalu penyusutan, ya, lalu sebelahnya akumulasi penyusutan. Sorry, maaf. Oke, ya. Oke, ya. Udah ya. Oke, mana ini? Oke. Ya. Oke ya. Akumulasi penyusutan dan yang terakhir adalah nilai buku, bukan nilai sisa tetapi nilai buku. Atau nanti layak jualnya di saat tahun tersebut berapa, ya. Kayak kalian investasi suatu barang, ya, sebenarnya kan menyusut terus ya. Kecuali mungkin emas, investasinya bentuknya liquid ya. Emas itu dalam bentuk, mau dalam bentuk perhiasan ataupun dalam bentuk logam mulia itu liquid. Artinya sampai kapanpun nilainya bisa saja malah makin naik. Tanah itu juga, sebenarnya tanah itu tidak termasuk yang menyusut ya. Dia akan naik. Gedung itu baru. Gedung, bangunan itu akan menyusut. Tapi kalau tanah nggak masuk menyusut ya. Jadi kurang pas ya. Jadi mungkin maksudnya gedung atau bangunan, yaitu menyusut, kendaraan menyusut, ya. Nah, tadi kita sudah hitung penyusutan per tahunnya adalah Rp700.000, ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, ya. Ini kita buat dulu sama flat Rp700.000, ya. Oke, dan yang kelima juga Rp700.000. Oke. Nah, akumulasi penyusutannya gimana? Katanya juga akumulasi. Berarti penambahan atau penggabungan. Di tahun pertama ini masih 700.000, tulis saja 700.000. Ya, nilai bukunya gimana? Cara nilai buku adalah, ya perhatikan, nilai buku adalah aktiva dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Ya, aktivanya tadi 4 juta. Ya, 4 juta kita kurangkan dengan akumulasinya 700.000. Berarti 3,300.000 rupiah. Ya, itu nilai penyusutan di tahun nilai buku di tahun pertama. Ya, akumulasi penyusutan di tahun kedua gimana? Namanya akumulasi, jadi penambahan, teman-teman. Ya, penyusutan tahun pertama ditambah akumulasi tahun pertama. Kebetulan kan sama ya, masihan ya. Berarti ditulis ya 700.000 ditambah 700.000. Hasilnya adalah 1,4. Ya, itu adalah akumulasi penyusutan di tahun kedua. Di tahun ketiga, di nilai bukunya gimana? Sesuai rumus saya tadi. Berarti 4 juta dikurang 1,4. Hasilnya adalah berapa? Coba. Hasilnya ada berapa? 2,6 ya. Oke.
Berikutnya ya, bisa sendiri ya. Berarti tahun ketiga akumulasinya berarti ini ya, tarik seperti ini ya, 1.400 ditambah 700.000. Hasilnya 2,1 ya. Berarti 4 juta kita kurangkan 2,1. Hasilnya adalah 1,9. Oke, itu tahun ketiga selesai. Tahun keempat turun lagi sama seperti ini. Berarti 2,1 ditambah 700.000. Hasilnya 2,8. Nah, sama ini juga yang terakhir. Yang belum terakhir, yang keempat, aktiva keempat berarti 4 juta dikurang 28. Hasilnya 1.200. Oke, yang terakhir adalah 28 ditambah 2 ditambah 700. Hasilnya adalah 3,5. Oke, 3,5 ya hasilnya ya. Oke. Nah, terakhir berarti caranya gimana? 4 juta ya, kalau ikutin sistem prinsipnya 4 juta dikurang 3,5. Hasilnya 500.000. Apa yang terjadi? Nilai-nilai buku di akhir masa harus sama dengan nilai sisa. Catatan, nilai buku akhir masa harus sama dengan nilai residu. Nah, residu tadi 500, ini juga harus 500.000 rupiah. Ya, seperti itu ya prinsipnya ya teman-teman ya. Tentang penyusutan dan schedule penyusutan. Jadi kalau ditanya, kalau pembeli akan menjual di tahun ketiga atau akhir tahun ketiga, harganya dihargain berapa? 1,900. Ya, jadi penyusutannya sangat besar sekali. Beli 4 juta, tahun ketiga, akhir tahun ketiga dihargai hanya 1,9. Ya, jadi menyusutnya setiap tahun. Kalau kalian lihat sistemnya, yang akumulasi naik 700.000, yang nilai bukunya turun 700.000. Ya, oke, bisa dipahami ini? Bisa, harus bisa ya. Jadi seperti itu, flat bentuknya. Ini yang seringkali digunakan. Yang cara kedua, ketiga, keempat itu agak rumit, makanya saya tidak masukkan di semester yang sekarang. Ya, nanti mungkin di akuntansi akan lebih diperjelas rumus-rumusnya. Ya. Dan itu harusnya di minggu-minggu pertama sih, minggu-minggu awal sebelum UTS harusnya sudah diajarkan kalian. Kalau dari silabusnya mungkin sudah ada. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk materi terakhir. Ini materi ikut UAS juga, materi terakhir. Apakah masih ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa ya, harus bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu kisi-kisi UAS. Nggak tahu, saya belum dapat pengumuman resmi, atau mungkin kalian sudah dapat dari tata usaha, kapan UASnya ya? Minggu depan atau minggu keempat ya? Mungkin ada yang mau menjawab, membantu menjawab dari info sekilas gimana? Atau memang belum dapat info? Belum ada info, Pak. Belum ya, mungkin siang ini atau maksimal besok siang, besok pagi sudah ada infonya. Ya, mudah-mudahan sudah ada informasinya. Ya, kalau ya pokoknya kalau misal ada minggu tenang, berarti minggu depan kita tidak ada kelas.
Ya, tapi kok kalian mau bertanya, saya bebaskan lewat WA boleh. Kalau misalnya dirasa butuh Zoom atau mau bertanya lewat kisi-kisi UAS ya, boleh di screenshot di WA ke saya ya. Seperti itu ya. Jadi saya masih open ya sampai ya, maksudnya selama 1 minggu ini masih bisa WA ke saya dari soal kisi-kisi UAS-nya ya. Tapi sebelum kalian kerjakan sendiri, saya akan review sedikit tentang kisi-kisi UAS-nya. Jadi saya izin share screen untuk kisi-kisi UAS-nya. Saya buka dulu layarnya supaya nanti kalian juga paham mengenai soalnya itu berisi tentang apa. Maaf, salah. Belum saya buka latihan kisi-kisi UAS. Belum ya, belum dapat ya. Ini rada telat ya semester ini itu informasinya. Saya juga belum dapat sih UAS kapan. Mungkin mudah-mudahan sih yang ini sih harusnya sudah ada sih. Cuman masih mungkin ditutup oleh pihak fakultas. Oke, seperti ini ya soal kisi-kisinya hampir sama dengan soal yang sebelum-sebelumnya kemarin ya. Mereka sudah ya ini penyusutan ya. Penyusutan. Turunan pertama, teman-teman. Jadi nyari yang kasus 1A itu Y aksennya menjadi berapa? Ya, 12X pangkat 2 min 30X plus 7 dan seterusnya ya. Ini bisa ya TC berarti TC aksennya. Ya, integral juga sama, berarti pakai rumus 1 per pangkat plus 1 dikali komponennya dipangkatkan N plus 1 ya, seperti itu ya. Saya nggak perlu oret-oret ya. Ini secara cepat aja nanti kalian bisa bisa kerjakan sendiri atau mau dengan dengan teman-teman satu kelas mau didiskusikan boleh ya. Atau nanti kalau sudah mentok nggak tahu bisa tanya ke saya. Sebentar ya. Oke, nomor 2 gimana? Nomor 2 ya. Bisa ya, kita cari dulu TKP-nya dulu. PD sama dengan PS. Ya. Oke, PD sama dengan PS. Dapat berapa nih keseimbangan PE dan QE-nya? Lalu kita menggunakan rumus yang kemarin ya, surplus konsumen dan surplus produsen. Ya, kita cari surplus konsumen dan produsennya. Mana ya, kemarin saya udah buka sih. Oke, surplus. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita langsung masukkan pakai yang rumus karena diketahuinya bentuknya P sama dengan, berarti menggunakan rumus cara kedua. Ya, cara kedua semua. Ya. Pakai rumus cara kedua. Ya, PD sama dengan PS. Oke, latihan kisi-kisinya kita buka dulu. PD sama dengan PS, jadi gunakan CS sama PS cara kedua. Ya, jauh lebih mudah sih. Yang QE kali PE dikurang integral atau integral FQ dikurang QE. Seperti itu ya. Nanti hasilnya kemungkinan nggak akan sama antara surplus konsumen dan produsen. Gitu ya, akan berbeda. Oke, bisa ya. Sampai di sini nomor 2 bisa ya, masih diikutin ya. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 ada tantangan tersendiri nih.
kita diminta yang bahan minggu lalu ya, kita diminta untuk menghitung waktu eksak, bunga eksak. Kita ingat dulu, bunga eksak itu dibagi berapa? 3, 6, 5. Ya. Dan waktu eksak menggunakan waktu kiraan. Menggunakan tabel angka serial. Dan yang B menyusun dengan waktu kiraan. Ya, waktu eksak itu berarti tanggal kalender. Hari keberapa sih? Gitu ya. Hari ke-100, hari ke-99 dan seterusnya. Ya. Dan 2018 bukan tahun kabisat. Jadi siklusnya tahun 18 adalah tahun 365 hari. Ya. Oke. Kalau waktu kiraan pakai bulan, pakai hari ya. Nanti dilihat lagi ya, saya belum kirim memang untuk yang waktu kiraan ya. Ya, saya edit dulu nanti video yang minggu lalu, baru saya masukkan ke YouTube juga. Ya, jadi nanti saya kasih judul untuk sekalian dengan yang materi sekarang saya kirimkan ke link YouTube ya. Oke. Ya, bunga ordinary dibaginya 360. Ya, jadi jumlah hari waktu kiraannya berapa hari dibagi 360 kali 12% dikali 150 juta. Ya, jadi itu menghitung bunganya. Berarti I-nya sama dengan tetap P kali R kali T. Ya, cuman T-nya kita hitungnya dengan waktu eksak bunga eksak dan waktu kiraan bunga ordinary. Ya. Harus bisa ya, nanti kalau nggak bisa tinggal dikirimkan ke saya saja di SS ke WA. Ya. Kasus keempat, bunga majemuk saya juga belum masukkan ke YouTube ya. Jadi kita harus menghitung S sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ya. Di mana I-nya kita hitung dulu. Karena kita buatnya secara kuartal, ingat 1 tahun ada 4 kuartal. Berarti 9% kita bagi dulu dengan 4. Dipangkatkan N, kita mengangsur berapa kali? Ya, setahun ada 4 kuartal. Kita mengangsurnya selama 5 tahun. Berarti pangkatnya adalah 4, ya karena 1 tahun ada 4 kuartal dikali 5 tahun. Seperti itu. Nah, itu baru S-nya atau totally. Ya. Sedangkan kita disuruh menghitung bunganya. Berarti bunga atau interest sama dengan total atau S. Waktu pelunasan dikurang dengan pokoknya 6 juta rupiah. Ya. Jadi kita menghitungnya jangan S sama dengan ya. Kita setelah S kita hitung dulu I-nya. Kalau ditanya hitung bunga majemuknya berarti I sama dengan P dikurang S. I sama dengan S dikurang P. Seperti itu. Ya. Nah, kasus kelima ini kita menghitung laba maksimum. Ya, yang seringkali ada kendala atau kesalahan. Kita akan coba TR dikurang TC dulu, itu ketemu laba. Ya, dari laba tersebut kita turunkan pertama kali, di mana laba turunan pertama sama dengan 0. Setelah itu kita buktikan mana sih yang turunan keduanya akan kurang dari 0. Itulah yang kita akan ambil sebagai nilai Q-nya. Ini mungkin kasus 5 ini skornya saya kasih 30. Biasanya akan lebih besar dibandingkan soal depresiasi, teman-teman. Depresiasi mungkin sekitar 15. Kasus nomor 5 adalah 30 ya. Kasus nomor 6 ini soalnya kebetulan saya ambil dari soal yang sama, jadi kalian kerjakan lagi sesuai dengan yang tadi saya terjelaskan. Ya, suatu mesin dijual 4 juta, nilai gunanya 5 tahun dan nilai residunya 500.000. Ya, jadi soalnya sama.
seperti yang tadi saya jelaskan di sesi yang pertama. Oke, ada 6 soal ya. Nanti mungkin di ujian hanya 4, jadi ada mungkin sekitar 2 soal yang masing-masing kode tidak akan keluar. Saya sudah mencicil membuat soal UAS-nya sih. Ya, nanti tinggal kalian persiapkan diri saja, persiapkan kesehatan, harus sehat ya. Supaya nanti nggak ada Pak mau susulan karena misal amit-amit tipes, misal DB atau ya penyakit-penyakit yang musiman seperti yang biasa ya. Biasanya seringkali seperti itu. Ya. Terus jangan sering main-main dulu ya. Hindari pergi-pergi dulu supaya nanti benar-benar UAS-nya itu fit. Karena akan mempengaruhi teman-teman kalau pada saat UAS kurang fit, berpikirnya kurang jernih, akhirnya berpengaruh ke nilainya. Tapi kalau kalian sehat, ya, kalau mulai nggak enak badan, segera minum vitamin atau makan yang bergizi dan ya pokoknya yang menyehatkan lah. Kalau saya sih udah jarang, saya sih orangnya tidak suka gorengan, jadi menghindari yang namanya sesuatu yang digoreng gitu ya. Jadi makanya jarang sakit tenggorokan, jarang sakit yang flu itu jarang sekali. Ya saya kena hujan itu agak pusing, besoknya udah kembali prima gitu, cuman istirahat semalam udah kembali prima. Ya, oke teman-teman, ada pertanyaan dari kisi-kisi juga yang nomor berapa yang masih kurang bisa dipahami, saya akan bahas lebih mendalam. Ada 6 soal di sini ya. 1 gampang, 2 tinggal hitung pelan-pelan PD sama dengan PS-nya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Ini merupakan pertemuan kita yang terakhir lewat dunia virtual atau daring ya. Mudah-mudahan semester depan kita sudah dapat izin untuk menyelenggarakan secara hybrid. Artinya hybrid itu ada yang ke kampus, ada juga. Jadi di kampus pun saya misal kuliah di kampus, saya tetap pakai Zoom. Bagi teman-teman yang memang tidak bagi teman-teman yang tidak bisa datang, bisa lewat tetap daring ya. Tapi saya biasanya sudah sudah rekamkan tutorial atau bahan materi ke YouTube ya. Di YouTube saya itu isinya bahan-bahan kuliah juga. Jadi kalau yang daring bisa lihat lewat YouTube dulu, yang di kelas lihat papan tulis langsung. Ya, jadi tetap pembelajarannya tetap bahan yang sama, cuman satu bisa langsung lihat di papan tulis real atau asli papan tulis, dan satunya lagi yang daring lewat YouTube yang biasanya oret-oretan dari Zoom saya gitu ya. Kalau saya harus punya asisten agak susah ya, maksudnya asisten misal punya teman atau asisten oret-oret di Zoom, satunya lagi saya di papan tulis real kan susah gitu. Jadi aslinya saya oret-oret di papan tulis ya. Gitu. Teman-teman yang mungkin tidak kesempatan mungkin tidak enak badan atau memang harus dijadwal dengan setengah-setengah, harus terpaksa lihat di YouTube. Ya, saya putarkan di YouTube karena kameranya kan tidak bisa menyorot ke papan tulis seperti itu, teman-teman, ya. Tapi nanti kalau saya punya alat yang bisa menyorot ke papan tulis ya saya usahakanlah seperti itu. Jadi maksimal. Jadi gimana ya caranya ya? Memang harus persiapannya harus lebih rumit sih persiapan kalau secara hybrid itu lebih rumit ketimbang virtual ataupun tatap mata langsung, itu lebih enak gitu loh teman-teman, karena mahasiswanya banyak, kelas kalian ini 35, harusnya di-split jadi 2 kelas ya, tapi ya dimasukkan jadi 1 kelas sih, itu harusnya bisa aja 21 itu tuh di-split jadi 2 kelas sih misal, tapi ya sudahlah. Ya sudah, jadi 1 kelas 35 cukup padat sebenarnya. Ya, malam juga tahu padat sih 30. Kadang 35 karena limpahan dari Absus ya. Gitu. Ya teman-teman seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, sistem ujiannya gimana Pak? Ya, seperti biasa saat seperti UTS. Jadi saya kirimkan mungkin 745 saya sudah posting. Entah minggu depan atau minggu keempat saya nggak tahu. Ya, karena belum ada pengumuman resmi, saya tidak mau melangkahi. 745 saya sudah masukkan ke GCR, masukkan sesuai tipe. Bagi yang absus mungkin bisa terima saat itu. Kalau nggak mau dikerjakan nggak bisa ya berarti saat hari Selasanya, gitu ya. Terus biasa kerjakan di folio, ya. Lalu scan dalam bentuk PDF. Ya, pakai scanner alat yang bisa mengubah ke bentuk PDF, dan PDF-nya nggak boleh dalam bentuk picture, tapi dalam satu rangkaian full dari soal 1 sampai 4. Ya, kalau usahakan berurutan, urutan slide-nya itu, urutan halamannya berurutan soal 1, soal 2, soal 3, soal 4. Ya, seperti itu ya. Bisa ya. Pembulatannya sama, pokoknya template-nya sama seperti soal kisi-kisi kok. Ya, pembulatannya 4 ya. Seperti itu. Saya sih simple. Ya, soal-soalnya juga nggak rumit sebenarnya. Saya sudah siapkan, cuman kalian ketelitian ya. Ketelitian kalian. Saya sebenarnya sudah buat soal plus jawaban, karena kalau saya buat soal saja terus angkanya desimal, kalian yang kesulitan. Ya. Usahakan berikan nilai yang paling maksimal di diri kalian, ya. Jangan sampai nilainya tuh turun drastis dari UTS, turun drastis, ya. Mudah-mudahan kejadian tahun kakak tingkat kalian tidak terulang. Kalau tahun kemarin tuh nilainya agak turun drastis memang, nggak tahu kenapa, gitu ya. Tapi UTS ke UAS biasanya agak turun, gitu ya. Jadi mudah-mudahan stabil aja lah, mudah-mudahan. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan di sesi akhir pertemuan minggu ke-15 ini. Ya, mohon maaf jika selama 1 semester ini ada kesalahan dari saya, salah kata dan salah ucap, ataupun kurang bisa merata ke teman-teman semuanya. Ya, karena jumlahnya cukup banyak, gitu ya. Seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan, saya tetap buka open question. Oke? Tidak ada, teman-teman? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada sesi akhir minggu ke-15. Mudah-mudahan nanti UAS-nya lancar, dan jika ada kesempatan lagi di semester 2 masih bisa ketemu saya. Ya, kalau enggak ya berarti oleh dosen lain yang mengampu mata kuliah berikutnya adalah statistika. Gitu. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap patuhi aturan protokol kesehatan kalian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Selamat Pak. pagi. Terima kasih. Yuk, dikerjakan ya soal. Oke, saya lupa. Soal kisi-kisinya juga dikerjakan dan kirim ke GCR ya. Nanti saya bukakan rumah di GCR-nya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Semua.